Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Suherdi, SPDS HMM, selaku dosen pengampu mata kuliah prosedur dan metode kerja. Sebelum masuk presentasi SOP saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Larina Maritza dengan NIM 17124222039 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan SOP saya tentang pemeliharaan dan perawatan kantor sebagai salah satu tugas dari ulangan tengah semester mata kuliah eh, PMK. Baik, untuk SOP kali ini adalah dari PT Sentra Bangun Persada. Di halaman pertama di sini ada logo PT Sentra Bangun Persada, lalu ada kode dan nomor, tanggal, revisi, dan halaman. Lalu ada di bawahnya ada alamat dari PT-nya. Lalu di bawah sini ada penanggung jawab, nama, jabatan, tanda tangan, dan tanggalnya. Boleh dibawa ke bawah. Lalu di halaman berikutnya di sini ada tujuan prosedur. Prosedur ini mengatur tahapan pemeliharaan kantor dan sarana kerja untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan seluruh karyawan dari PT Lentra Bangun Persada. Lalu selanjutnya di sini ada luas lingkup prosedur. Prosedur ini berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemeliharaan sarana kerja atau Biro Umum Bagian Sarana dan Prasarana di lokasi kantor PT Lentra Bangun Persada. Yang dimaksud dengan sarana kerja di dalam prosedur ini adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung aktivitas pekerjaan di setiap unit kerja, antara lain meja dan kursi kerja, lemari arsip, komputer dan printer, pesawat telepon, proyektor, dan penyejuk ruangan atau AC. Dan prosedur pemeliharaan sarana kerja ini terdiri dari dua bagian, yaitu prosedur pemeliharaan rutin terjadwal dan prosedur pemeliharaan non-rutin atau insidental. Boleh di-scroll ke bawah. Lalu di halaman berikutnya di sini ada tabel prosedur pemeliharaan rutin. Yang nomor 1, menyusun jadwal pemeliharaan sarana kerja di seluruh unit kerja atau di harian atau mingguan, pelaksananya ke Baksarpras. Lalu yang nomor 2, melakukan inventaris alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan sarana kerja atau termasuk alat perlindungan diri atau APD yang dipelaksana oleh KA Baksarpas. Lalu yang ketiga, menyusun rencana anggaran dan biaya untuk proses pemeliharaan sarana kerja. Pelaksananya masih sama KA Baksarpras. Lalu yang keempat, ada uraian A, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan membelair lap, kemoceng, vakum cleaner, cairan pembersih, dan sebagai berikut. Lalu yang B, membersihkan dan merapikan mebel, kursi, meja kerja, lemari arsip, dan sebagai berikut. Sesuai instruksi kerja yang berlaku di luar jam operasional kantor. Lalu yang C, membersihkan bagian luar atau casing peralatan elektronik, komputer, printer, proyektor, dan telepon. Sesuai instruksi yang berlaku di luar jam operasional kantor. Lalu yang D, mengisi daftar tilik atau checklist pemeliharaan mebel dan peralatan elektronik. Lalu yang E, melaporkan hasil pemeliharaan mebel dan perlengkapan elektronik kepada koordinator cleaning service dan keabak sarana dan prasarana dan dipelaksana oleh staf cleaning service. Boleh di-scroll ke bawah. Lalu yang kelima di sini uraiannya yang A, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan penyejuk ruangan atau AC seperti lap, air bersih, pompa atau vakum pembersih dan obeng. Lalu pelaksananya staf mekanik dan sipil. Yang B itu mengenakan alat perlindungan diri atau APD. Lalu yang C, membersihkan dan memeriksa keberfungsian penyejuk ruangan atau AC sesuai instruksi kerja yang berlaku di luar jam operasional kantor. Lalu yang D, mengisi daftar tilik atau checklist pemeliharaan penyejuk ruangan atau AC. Yang E, melaporkan hasil pemeliharaan penyejuk ruangan atau AC kepada koordinator mekanik dan KA Baksarana dan Prasarana.
Lalu yang terakhir, yang keenam, ada menyusun laporan kegiatan pemeliharaan sarana kerja dan menyerahkannya kepada KA Biro Umum yang dipelaksana oleh KA Baksarpras. Boleh di-scroll ke bawah. Lalu di sini ada tabel prosedur pemeliharaan non rutin. Yang pertama, uraiannya melaporkan kerusakan sarana kerja kepada pihak yang bertanggung jawab dengan ketentuan yang pertama, melaporkan kerusakan penyucuk ruangan atau AC ke koordinator mekanik dan sipil. Lalu yang B, melaporkan kerusakan mebel seperti kursi, meja kerja, lemari arsip, dan lain-lainnya ke koordinator cleaning service. Untuk catatannya di sini ada khusus untuk kerusakan komputer, printer, dan scanner akan ditindaklanjuti oleh Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi dan diatur di dalam prosedur tersendiri. Uraian ini dipelaksana oleh user seperti pimpinan tenaga pendidikan. Lalu yang nomor 2 di sini ada mencatat laporan kerusakan sarana kerja pada daftar pengaduan atau tiketing dan melakukan observasi ke lokasi unit kerja yang dipelaksana oleh koordinator atau mekanik atau cleaning service. Lalu yang nomor 3 di sini ada kerusakan sarana kerja bersifat parah atau permanen, maka menyarankan user untuk mengajukan anggaran dan biaya untuk pengadaan sarana kerja yang baru, atau mengikuti prosedur tentang pengajuan sarana kerja, yaitu prosedur umum yang dipelaksana oleh koordinator atau mekanik cleaning service. Lalu yang nomor 4 selanjutnya di sini ada apabila kerusakan dapat diperbaiki, maka melakukan inventarisir alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan sarana kerja, termasuk alat pelindungan diri atau APD, yang dipelaksana oleh koordinator mekanik atau cleaning service. Lalu yang nomor 5 di sini ada menyusun jadwal pemeliharaan sarana kerja sesuai dengan skala prioritas. Pelaksananya koordinator mekanik cleaning service. Boleh di-scroll ke bawah. Lalu yang nomor 6 di sini melakukan perawatan dan perbaikan secara sarana kerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai instruksi kerja yang berlaku. Dan pelaksananya staf mekanik atau cleaning service. Lalu yang nomor 7, mengisi daftar tilik atau checklist pemeliharaan sarana kerja dan melaporkan kepada koordinator yang dipelaksana oleh staf mekanik atau cleaning service. Boleh di-scroll. Oke, selanjutnya di sini ada bagian alir prosedur dari prosedur pemeliharaan rutin. Di kolom kiri pertama di sini ada Kabak Sarpras. Yang pertama menyusun jadwal pemeliharaan sarana kerja di seluruh unit kerja. Lalu bawahnya melakukan inventarisir alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya menyusun RAB untuk pemeliharaan sarana kerja di seluruh unit kerja. Lalu di kolom sebelahnya staff cleaning service akan mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeliharaan mebel dan alat elektronik, lalu membersihkan, merapihkan mebel sesuai instruksi kerja di luar jam operasional kantor. Selanjutnya di bawahnya membersihkan bagian luar atau casing peralatan elektronik sesuai instruksi kerja di luar jam operasional kantor. Lalu di bawahnya mengisi daftar tilik kegiatan pemeliharaan mebel dan casing peralatan elektronik. Lalu di bawahnya melaporkan hasil pemeliharaan kepada koordinator cleaning. Lalu di kolom berikutnya, kolom ketiga ada staf mekanik dan sipil, mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeliharaan penyucuk ruangan atau AC, lalu di bawahnya mengenakan alat pelindungan diri atau APD, di bawahnya membersihkan dan memeriksa keberfungsian AC sesuai instruksi kerja di luar jam operasional kantor, lalu tabel di bawahnya mengisi daftar kegiatan pemeliharaan AC, lalu selanjutnya melaporkan hasil pemeliharaan kepada koordinator mekanik dan KA Baksarpras. Lalu ke kolom sebagian KA Baksarpras, yang terakhir menyusun laporan pemeliharaan sarana kerja dan menyerahkan kepada KA Biro Umum. Lalu selesai. Boleh di-scroll ke bawah. Oke, selanjutnya di sini ada bagian alir dari prosedur pemeliharaan non rutin yang di kolom pertama ada user mulai
melaporkan kerusakan sarana kerja kepada koordinator yang bertanggung jawab. Lalu ke kolom kedua, di koordinator atau mekanik cleaning service mencatat laporan kerusakan atau tiketing dan melakukan observasi ke unit kerja. Lalu di kolom bawahnya, eee apakah kerusakan dapat diperbaiki? Di sini ada tidak atau iyanya, lalu di sampingnya, di kolom user menyusun RAB untuk pemeliharaan sarana kerja yang baru. Terus selanjutnya di kolom koordinator melakukan inventarisir alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan sarana kerja. Di bawahnya menyusun jadwal pemeliharaan sarana kerja atau skala prioritas. Lalu di kolom ketiga ada staf mekanik dan staf cleaning service, melakukan perawatan dan perbaikan sesuai jadwal dan sesuai instruksi kerja yang berlaku. Lalu di bawahnya mengisi checklist pemeliharaan sarana kerja dan melaporkan kepada koordinator, kemudian selesai. Boleh di-scroll ke bawah. Boleh di-scroll ke bawah. Selanjutnya di sini ada kualifikasi petugas yang menjalankan prosedur kerja. Yang pertama, staf mekanik harus memiliki kemampuan teknis pemeliharaan sarana kerja atau penyejuk penyejuk ruangan atau AC dan mampu memberikan pelayanan prima kepada user. Lalu yang nomor 2, staf cleaning service harus kemampuan teknis pemeliharaan sarana kerja atau mebel dan mampu memberikan pelayanan prima kepada user. Lalu yang nomor 3, koordinator mekanik dan koordinator cleaning service harus memiliki kemampuan teknis pemeliharaan sarana kerja dan memiliki kemampuan supervisor dan memimpin yang baik. Lalu yang nomor 4, user atau pimpinan unit dan tenaga kependidikan harus memiliki tingkat kepedulian yang tinggi untuk menjaga sarana kerja dan bersedia melaporkan kepada Biro Umum Sarana dan Prasarana apabila terdapat sarana kerja yang rusak atau memerlukan pemeliharaan. Oke, sekian SOP dari saya. Maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian dan kekurangan dalam berbahasa. Tidak ada gading yang tidak retak karena manusia hanya bisa berbuat salah dan hanya Tuhan yang Maha Benar. Saya, Larina Maritza, mengakhiri presentasi SOP saya pada hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.